Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak masih di tema 1, subtema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk kelas 3. Oke. Muatan bahasa Indonesia masih KD-nya 3.4 dan 4.4 ya. Untuk indikatornya adalah mencermati kosakata dan menyajikan laporan dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk pembelajaran 3 Bahasa Indonesia, menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Pembelajaran 4 menyampaikan informasi dari teks lisan. Pembelajaran 5 menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Dan pembelajaran 6 mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Dan anak, ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingatkah anak-anak tentang materi ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, masih enggak? Nah, agar anak-anak tidak lupa, mari kita ulangi lagi ya materinya. Ciri-ciri yang pertama, makhluk hidup itu dapat bernapas. Masing-masing makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia, sapi, kambing bernapas menggunakan paru-paru. Ingat ya anak-anak. Sedangkan ikan dan berudu bernapas menggunakan insang. Nah, ini insang. Oke. Ada juga makhluk hidup yang bernapas menggunakan kulit seperti cacing dan katak. Ya. Sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata yang ada di daun. Anak-anak ya. Lentisel yang ada di batang, ini lentiselnya. Dan rambut akar yang berada pada akar ya, di akarnya ini ya. Oke. Ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makan karena makan dapat menghasilkan energi. Anak-anak ya. Energi digunakan untuk kita agar bisa beraktivitas. Selain itu, makan juga bisa menunjang untuk tumbuh dan berkembang. Manusia biasanya memakan daging, sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai pemakan segalanya atau omnivora. Ya, manusia sebagai omnivora. Karena manusia itu memakan daging, sayur, buah, biji-bijian, dan sebagainya. Begitu pula dengan ayam dan beruang, ya, serta tikus dan anak-anak ya. Mereka juga disebut sebagai hewan omnivora karena mereka pemakan segalanya. Ya, hewan omnivora. Ini Bapak contohkan ayam ya. Untuk beruang dan tikus bisa dicari di Google. Oke. Berbeda dengan harimau, serigala, singa. Ya. Mereka hanya suka memakan daging.
Oleh karena itu mereka disebut sebagai karnivora ya. Ini Bapak contohkan gambarnya adalah gambar harimau ya. Berbeda pula dengan sapi, kambing ya. Sapi, kambing, jerapah dan lain sebagainya ya. Mereka termasuk ke dalam hewan herbivora ya, karena mereka memakan daun dan rumput-rumputan. Yang terakhir, sedangkan tumbuhan mereka bisa memproduksi makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Oke anak-anak, jelas ya. Oke lanjut, ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup itu dapat bergerak. Cara bergerak makhluk hidup itu bermacam-macam. Contohnya saja manusia ya. Manusia itu bergerak bisa dengan berjalan, berlari, melompat ya. Sedangkan hewan punya cara bergeraknya berbeda-beda. Ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang melompat, ada yang berlari, ada yang berjalan ya. Sedangkan tumbuhan bergerak ketika dia memperoleh rangsangan. Contohnya daun putri malu. Daun putri malu ketika kita sentuh maka daunnya akan tertutup dengan sendirinya ya, karena tumbuhan tersebut memperoleh rangsangan ya. Rangsangan itu dari sentuhan jari-jari kita ya terhadap daun dari putri malu. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu dapat diartikan sebagai perubahan fisik. Nah, tumbuh itu dapat diartikan sebagai perubahan fisik. Contohnya adalah bertambah tinggi ya, dan bertambahnya berat. Sedangkan berkembang artinya bertambahnya kemampuan. Contohnya balita yang berusia 8 bulan biasanya dia bisa merangkak ya, hanya bisa merangkak saja. Tapi setelah dia berusia 12 bulan kemampuannya akan bertambah. Mungkin saja dia bisa berdiri dan berjalan ya. Tuh, kemampuannya. Oke, ciri-ciri berikutnya adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Masing-masing makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak yang berbeda-beda. Contohnya kucing, sapi, kambing, dan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya, atau bisa disebut vivipar ya. Di sini Bapak mencontohkan dengan gambar kucing ya yang sedang menyusui anak-anaknya. Oke. Selanjutnya, berbeda dengan ayam, bebek, ikan, mereka berkembang biak dengan cara bertelur atau bisa disebut sebagai ovipar ya. Di sini Bapak mencontohkan gambar ayam yang sedang bertelur ya. Berbeda juga dengan platypus, ular boa, dan kadal. Nah, mereka berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur atau bisa disebut dengan ovovivipar ya. Berbeda lagi dengan tumbuhan, mereka berkembang biak dengan cara biji atau tunas ya anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir
adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contoh yang pertama, ketika kita terkena sinar matahari atau cahaya yang menyilaukan, otomatis mata kita akan cepat menutup. Ya. Contoh yang kedua, ketika kita memegang daun putri malu. Ya, putri malu. Daun putri malu itu akan menutup ketika kita sentuh. Ya, yang tadi ya. Contoh yang ketiga adalah ketika kita memegang buah pohon pacar Cina. Ya, pacar Cina ini, buahnya ini. Itu akan meletus ketika kita sentuh. Ya, keluar biji-bijian dari dalamnya ya. Contoh yang terakhir adalah ketika kita memegang kaki seribu, ini ya, kaki seribu atau landak. Mereka akan menggulungkan tubuhnya ketika kita sentuh. Otomatis ya, kita akan menggulungkan seperti ini ketika kita menyentuhnya. Oke. Ya, itu tadi pengulangan tentang ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya mencermati kosakata dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Oke. Dalam sebuah cerita kita akan menemukan banyak sekali kosakata ya anak-anak ya. Kosakata itu tentu saja berkaitan dengan tema cerita yang kita baca tentunya ya. Bacalah cerita berikut ini yang berjudul Flik Tupai di Musim Kenari. Oke ya, sekarang kita masuk ke ceritanya. Bapak akan membaca ya. Flik Tupai di Musim Kenari. Di sebuah pohon oak besar di tepi sungai tinggallah keluarga tupai. Pada musim gugur, ibu tupai berkata pada keempat anaknya, "Ini waktunya untuk mengumpulkan persediaan makanan musim dingin. Kami akan pergi," teriak anak tupai terbesar. "Flik, ayo ikut. Lebih baik kamu menolong kami daripada cuma bermain akrobat di dalam pohon," seru anak tupai nomor 2 pada adiknya. "Tapi aku ini pemain akrobat hebat," teriak Flik, si tupai paling kecil. Beberapa kelinci dan burung-burung di dekat situ memberi semangat. "Flik hebat! Ayo akrobat di pohon lagi." Flik semakin bersemangat. Ia kembali bersalto dan melompat dari dahan ke dahan. Ketiga kakaknya hanya menggeleng kepala dan pergi mencari kenari. Sorenya, ketiga kakaknya pulang membawa kantong kenari. Mereka bergotong royong menaikkan kantong kenari ke atas pohon. Di situ ada lubang tempat penyimpanan makanan keluarga mereka. Flik tidak pernah membawa persediaan makanan apapun, keluh ketiga kakaknya setiap pulang mencari kenari. Nah, setelah kita membaca cerita tentang Flik Tupai di Musim Kenari, kita bisa mengisi ya. Apa sih cerita tersebut? Cerita tersebut bertemakan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah tupai dan pohon oak. Ya. Tupai itu Flik, terus saudara-saudaranya, ibunya, ya, dan pohon oak itu ya tempat tinggal dari tupai. Kosakata dalam cerita tersebut misalnya, ya, setelah kita membaca kita tahu nih, wah, pohon oak. Ya, kita tinggal cari nih apa sih arti dari pohon oak, terus persediaan, akrobat, kelinci, burung, dan kenari. Nah, dari
kosakata baru yang kita temukan itu kita bisa mencarinya di internet ya, atau kamus, untuk mengetahui apa sih arti dari kosakata tersebut. Dan anak lanjut ya, mendengarkan teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum itu, informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Nah, sekarang Bapak akan membacakan sebuah teks ya, anak-anak dengarkan dengan seksama ya. Olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari, sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Nah, setelah anak-anak mendengarkan dengan cermat, itu akan membantu anak-anak berkonsentrasi. Dengan demikian, anak-anak akan lebih mudah menjawab pertanyaan yang diberikan ya, dari teks yang sudah Bapak bacakan tadi ya. Teks tersebut berada di halaman 18 ya anak-anaknya. Di situ ada soal ya, soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, dari teks yang Bapak baca tadi, anak-anak bisa menjawab ya langsung di buku pena ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Poin C, menulis kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Saat menulis kosakata berdasarkan gambar, anak-anak wajib mengamati gambar tersebut dengan cermat. Ya. Terus setelah itu anak-anak dapat menuliskan ciri-ciri khusus berdasarkan gambar tersebut. Sekarang tugasnya adalah amati gambar di samping dengan seksama. Nah, ayo kita bareng-bareng mengamati gambar di samping ini. Nah, di sini Bapak melihat ada seorang anak yang sedang memberi makan ikan-ikan, nah, ikan mas ya. Terus dalam kolam tersebut ada bunga teratai, ada ikan, ada bebek, ada katak. Ya, ada katak. Terus di halamannya itu ada bunga mawar, bunga matahari, ada tumbuhan lainnya ya. Ada pohon mangga, pepaya, dan pohon alpukat anak-anak ya. Nah, setelah kita mengetahui dan mencermati apa sih ciri-ciri khusus yang terdapat pada gambar, maka kita isi dalam tabel ya anak-anak ya. Dari gambar tersebut kita bisa ngambil satu atau beberapa ya. Sekarang Bapak contohkan 2 ya, 2. Nah, perhatikan contoh berikut. Hewan. Nah, tadi kan Bapak udah bilang ada katak. Ya, nah, kita masukkan katak ke sini. Di hewannya kita masukkan katak. Terus ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri katak itu merupakan hewan amfibi di darat dan di air, bernapas dengan insang dan paru-paru. Ya. Tumbuhannya adalah bunga mawar. Ciri-cirinya berwarna merah, batang memiliki duri yang tajam. Nah,
setelah kita mengamati gambar gambar tadi, kita bisa memasukkan data-data yang sudah kita dapatkan ya, ke dalam tabel seperti ini ya. Oke, sudah mengerti ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup ya. Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian anak-anak ya. Yang kedua, suatu laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Oke anak-anak, pasti anak-anak bertanya-tanya, apa sih Pak kata baku itu? Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kalau di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Menulis kata-kata tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup ya. Contohnya ya, laporan dapat dibuat menggunakan contoh format tabel seperti berikut. Tadi kan di gambar tadi kita menemukan bahwa ada beberapa makhluk hidup, kita bisa ambil namanya ya. Contoh mawar, nama lengkapnya mawar. Jenisnya apa sih? Jenisnya adalah tumbuhan ya. Ciri makhluk hidupnya batang memiliki duri. Tempat hidupnya kebun sekolah ya, rumah, di kebun rumah, halaman rumah ya. Makanannya adalah air dan pupuk. Keadaannya adalah tumbuh subur atau kering atau mati ya, tergantung lah ya, tergantung di pekarangan anak-anak ya. Cara berkembang biak ya, batang yang ditanam. Yang kedua, kucing. Jenis makhluk hidupnya adalah hewan. Ciri-ciri makhluk hidup berambut coklat. Tempat hidupnya halaman belakang sekolah atau di rumah ya. Makanannya ikan dan susu. Keadaannya tumbuh sehat. Cara berkembang biak melahirkan, dan seterusnya ya anak-anak ya. Anak bisa membuat seperti ini ya. Ini adalah contoh laporan ya, laporan untuk menulis kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Oke. Ya, sekian pembelajaran hari ini dari Bapak. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan ingat, kerjakan selalu tugas ya anak-anak ya. Tadi di pertengahan pembelajaran Bapak sudah memberikan tugas ya di halaman 18 tadi ya, nomor 1 sampai 6. Terus di halaman 24 anak-anak ya, nomor 1, 2, dan 3 ya, memperhatikan gambar dengan seksama anak-anak ya. Oke anak-anak, segitu aja dari Bapak. Sampai jumpa dan tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Dan ingat, belajar bisa di mana saja. Oke, sambil kita menunggu masa pandemi COVID ini berakhir. Oke anak-anak, dadah semuanya.